Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sama-sama diperingankan kaki kita untuk melangkah untuk mengikuti kajian dan silaturahmi pada malam hari ini. Semoga keberadaan kita di sini akan menambah ilmu dan amal serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir masa. Selanjutnya untuk memanfaatkan waktu karena waktu juga sudah agak malam, marilah pengajian pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustadz Yahya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para jamaah dari Bani Taslim rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita malam ini insyaallah taala menyempurnakan dari apa yang telah kita bahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingin sesempurna mungkin menjalankan sunnah dari ibadah salat dan pelengkapnya. Ya, di antaranya yang kita juga ingin mencocoki sunnah dari Nabi SAW adalah zikir dan doa setelah sholat fardu. Karena ini tiap hari kita lakukan, maka itu malam ini coba kita cocokkan apa yang telah kita biasa baca, yang telah kita hafal dari zikir dan doa setelah sholat fardu, dan kita ketahui hadis-hadisnya, maka itu barangkali ada yang mungkin kurang atau kelebihan dari bacaan itu, maka bisa dicocokkan dengan hadis yang menerangkan tentang zikir dan doa setelah sholat fardu. Ya, di sini Syekh Abdul Adim Al-Badawi hafizahullah mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang al-adhkar wal-ad'iyah al-masyru'ah ba'da salat. Zikir-zikir dan doa yang disyariatkan setelah salat fardu. Ya. Dan tentunya kita harus mengacu kepada hadis. Ya. Kalau misalkan ada yang kurang, ya nanti ditambahi sesuai hadis. Kalau ada yang kelebihan yang biasa kita baca, adalah dikurangi, nyocokkan apa yang terdapat dalam hadis tersebut. Baik, di sini ada 8 hadis yang beliau kumpulkan tentang zikir dan doa setelah sholat fardu. Pertama, hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan
bahwa Nabi SAW ketika baru selesai dari sholatnya, maka yang diucapkan pertama adalah istighfar 3 kali. Waqala, lalu kemudian Nabi ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian qala Al-Walid faqultu lil Auza'i, saya berkata kepada Al-Auza'i sebagai perawi hadis ini, kaifal istighfar, bagaimana cara istighfarnya? Qala taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ini hadis pertama Sahih Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi pertama kali yang diucapkan para jamaah ketika selesai salam dari sholat fardu adalah istighfar 3 kali. Dan istighfarnya itu hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sudah 3 kali. Jadi jangan nambah-nambahi apa yang tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW. Misalkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti yang sering kita dengar dari istighfar yang panjang itu. Ya, artinya kalau memang itu bisa menyebutkan riwayat yang sahih tentang istighfar seperti itu, ya kita akan tentunya mengucapkan. Misalnya yang kita temukan hadis yang sahih ini, ketika Imam Al-Auza'i rahimahullah ditanya kaifal istighfar, dia hanya mengucapkan taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Itu namanya istighfar. Jadi nggak perlu sepanjang itu kalau memang tidak ada tuntunan. Ya. Jangan terus beralasan kan tapi baik isinya. Iya. Masalahnya kalau nggak dituntunkan Nabi jadi jelek gitu. Jadi ngarang sendiri ibadahnya. Maka itu istighfarannya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dah. 3 kali. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalal wal ikram. Sudah sampai segitu. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah maha memberi keselamatan, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu, tabarakta, dan maha suci engkau, zal jalal wal ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Cuman sampai situ jamaah. Jadi kalau ada yang nambah-nambahi seperti yang sering kita dengar di masyarakat itu, saya tidak tahu itu riwayat dari mana ketika mereka mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa yauma ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa alhiqnal jannata darassalam tabarak ya dzal jalali. Itu saya tidak tahu, itu tidak pernah baca yang seperti itu dalam hadis. Sepanjang itu kita tidak tahu riwayatnya siapa gitu. Makanya dalam buku azkar, dalam buku zikir-zikir dan doa setelah sholat yang ada cuman Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Cuman seperti itu. Nah, dan ini kita mengamalkan jelas sabit dari Nabi SAW. Kita punya hujah. Nabi bacanya cuman seperti itu, ya sudah. Kita ikuti bacanya juga seperti itu. Jadi yang nambah-nambahi panjang itu harus tanggung jawab. Itu siapa yang ngajari seperti itu, siapa? Nah, kita tidak disuruh untuk ngarang doa ya. Karena doa itu ibadah, maka itu harus tauqif, harus berhenti seperti yang Nabi ajarkan. Orang Arab aja yang pinter bahasa Arab tidak ngarang-ngarang doa ya. Di sini banyak orang yang bukan Arab tapi pinter ngarang doa ya. Jadi miris. Nah itu Pak Jamaah. Hadis pertama itu. Jadi jelas urutannya itu ya. Pertama istighfar, lalu Allahumma antas salam. Kemudian hadis kedua dari Abu Zubair. Berkata, kana Ibnu Zubair
yaqul fi duburi kulli salat hina yusallim, bahwasanya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair ya, radhiyallahu anhu, itu mengucapkan setiap selesai sholat, ya, selesai salam, maksudnya selesai sholat, maksudnya dzikir setelah sholat, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Itu bacaannya. Wa qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Bahwa Nabi SAW bertahlil dengan demikian bacanya setiap selesai sholat. Ya. Kali ini mungkin jarang orang tahu sepanjang ini. Ya. Jadi bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Ya, kalau ini kepanjangan, maka kita baca riwayat berikutnya. Sama tahlil. Jadi ada tahlil. Jadi ini istilahnya tahlil ya. Jadi dzikir setelah sholat itu istighfar, kemudian Allahumma antas salam, baru tahlil. Nah, bacaan tahlil ini itu tadi yang panjang, sedangkan yang pendek yang riwayat berikutnya. Wa an Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, kataba al-Mughirah ibn Syu'bah ila Muawiyah. Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salat, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salat, wasallama, dan setelah beliau salam, qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddu minkal jadd. Itu tambahannya. Jadi bacaan tahlilnya itu cuma di sini nggak disebutkan berapa kali membaca tahlil misal itu. Ya silakan saja minimal sekali. Kalau misalkan baca 3 kali atau banyak juga ada fadilah tersendiri di dalam bacaan tahlil itu. Yang jelas ada bacaan tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah dari apa yang telah Engkau beri, wala mu'ti lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi dari apa yang Engkau telah cegah, wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd, maka tidak ada yang bermanfaat harta dan kekayaan untuk selamat dari siksamu. Itu doa yang pendek itu dibaca setelah tahlil. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, selesai. Baru selanjutnya hadis yang keempat, wa an Ka'ab ibn Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna. Ada beberapa wirid, ya beberapa zikir yang mengucapnya tidak akan rugi, tidak akan mengalami kerugian. Ini salasun wa salasuna tasbihatan, 33 tasbih, subhanallah, subhanallah. Wa salasun wa salasuna tahmidatan, 33 tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa arba'una wa salasuna takbiratan, 34 takbir. Fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat. Ya, ini satu versi ini ya. Satu versi tasbihnya 33, hamdalahnya 33, takbirnya 34. Ini dalam hadis Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan demikian. Jadi genap 100. Tasbih 33, tahmid 33, dan takbir Allahu Akbar 34. 34. Itu yang mengucapkannya setiap selesai sholat tidak akan mengalami kerugian. Baik, selanjutnya tentang zikir ini, tentang wirid ini, versi kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin." Siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 33. Wa hamidallaha salasan wa salasin, dan memuji Allah, tahmid, ya alhamdulillah, 33. Wa kabbarallaha salasan wa salasin, dan bertakbir kepada Allah 33. Ini sama ya, 33, 33, 33. Berarti 99. Fatilka tis'atun wa tis'una. Kata Nabi, jumlahnya 99 jadinya. Semuanya 33. Waqala, kemudian Nabi berkata, tamamal mi'ah, disempurnakan 100 hitungannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 dengan itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Kurang 1 genap 100, digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca seperti itu, kata Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, maka akan diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya. Itu cara mukaffarah dosa itu seperti itu para jamaah. Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup tahlil tadi itu. Maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi, ini pesannya Syekh Al-Albani rahimahullah, bacanya itu khusyuk, pelan-pelan, dan menghayati apa yang dia baca. Jangan, kata Syekh, jangan seperti kebanyakan orang yang bacanya nggak jelas. Suara. Itu namanya tabasbis, bukan tasbih. Itu hanya terdengar tabasbis. Suara. Dalam. Itu nggak tahu yang dia baca apa. Bukan tahmid. Kan saking cepatnya itu kalau zikir ke susu, nggak tahu kenapa mau ke susu kemana ya. Sampai subhanallah itu sampai terdengar hanya sin sama ba saja. Hamdalahnya juga gitu, yang terdengar hanya lam ta. Dalam. Jadi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala sebanyak buih di lautan dari dosa kita, kalau bacanya benar.
pelan-pelan, dihayati maksudnya. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dihayati hatinya, lisannya bertasbih, hatinya memahami maksudnya. Allah Ta'ala disucikan dari segala bentuk kekurangan dan aib. Ya. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pelan-pelan bacanya dengan menghayati, maksudnya itu segala pujian yang baik dan maha baik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghayati segala puji yang maha baik Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kekurangan sedikit pun apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya maha baik, segala puji yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga demikian kita hayati Allah Subhanahu wa taala maha besar dari seluruh makhluknya. Maha besar dari seluruh makhluknya. Bayangkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita itu kecil. Kita itu orang yang kecil, sombong. Turunkan hati yang agungkan Allah taala. Nah, zikir yang seperti itu baru zikir namanya. Baru wirid. Jadi pas artinya juga menghayati, lisannya juga mengucapkan dengan khusyuk. Maka semoga kita dapat janjinya 100 wirid itu, bayangkan bisa menghapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Wah, banyak sekali itu Pak. Buih di lautan itu nggak terhitung dosa itu. Itu bisa dihapus dengan zikir 100 ini saja. Bisa dihapus hanya dengan zikir 100 dan benar mengucapkannya, ya, khusyuk. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, hadis yang kelima dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu berkata, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi. Pada satu hari Nabi memegang tanganku, kata Mu'adz bin Jabal. Faqala li ya Mu'adz. Beliau berkata, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, saya mencintaimu, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, faqultu bi abi anta ya ummi. Wallahi inni la uhibbuka. Demi ayah dan ibuku, sungguh demi Allah, saya juga mencintaimu, wahai Rasulullah. Kemudian berkata Nabi, ya Mu'adz, inni usika la tada'anna an taqula dubura kulli salat. Sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu, jangan sampai kau tinggalkan untuk engkau ucapkan setiap selesai salat. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk jangan ditinggalkan mengucapkan ini setiap selesai salat fardu. Apa itu wasiat Nabi? Bunyinya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu zikir kepadamu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk selalu memperbaiki ibadahku padamu. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, tentunya kepada kita semua, untuk jangan ditinggalkan membaca ini, doa ini, setiap selesai salat fardu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, selesai. Kemudian yang ke-6. Hadis yang ke-6. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, ya, setiap selesai salat baca ayat kursi. Setelah selesai salat fardu,
Kata Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali hanya kematian saja. Jadi siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali hanya kematian saja. Artinya ketika dia mati, masuk surga. Begitu. Jadi tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali harus lewat mati dulu. Masya Allah. Ayat kursi ya, setelah setiap selesai sholat fardu. Tidak ada penghalang kita dengan surga kecuali hanya kematian kita saja. Kemudian Zada Muhammad ibn Ibrahim fi hadithihi, ada tambahan dari Muhammad bin Ibrahim dalam hadisnya, yakni wa qul huwallahu ahad. Tambahannya membaca qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi setelah ayat kursi membaca al-ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah ayat kursi baca itu. Kemudian hadis ke-7, wa an Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat tuburakul salat. Nabi memerintahkanku, kata Uqbah, untuk supaya aku membaca al-muawwidzat setiap selesai salat. Muawwidzat dari kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi genap 3 ya akhirnya. Dari ayat kursi tadi ada tambahan kul huwallahu ahad. Kemudian ditambah hadis Uqbah bin Amir diperintahkan membaca muawwidzat, jadi kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi genap 3 itu dibaca setelah ayat kursi. Ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla as-subha hina yusallim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata atau mengucapkan setiap selesai salat subuh. Ini khusus subuh. Ini selesai salat subuh ada tambahan. Ini Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini Nabi ucapkan setiap selesai sholat subuh. Jadi kalau yang sholat selain subuh tadi 7 hadis itu dibaca semua. Untuk yang sholat subuh ada tambahan ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Nah, itu dibaca selesai sholat subuh. Jadi tambahannya itu. Tambahannya itu. Ya, selesai para jamaah. Jadi 8 hadis itu yang disyariatkan untuk dibaca setiap selesai salat fardu dan dibaca sendiri-sendiri. Tidak berjamaah, dipimpin satu orang, enggak ya. Karena itu perkara bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Semua itu diperintahkan kita sendiri dan tidak berisik. Jadi bacanya tadi itu nggak berisik, jadi sendiri-sendiri. Adapun kalau para jamaah menemukan zikir-zikir selain itu, doa-doa setelah itu, maka tetap kita menuntut hadisnya yang sahih tentang itu. Kalau enggak, maka kita tidak mengamalkan. Enggak nambah-nambahi.
apa yang disyariatkan oleh Nabi dari zikir dan doa setelah sholat fardu. Kita tidak boleh nambahi, tidak berani mengurangi dari apa yang Nabi telah tetapkan, supaya kita sempurna amalannya sesuai dengan sunnah. Baik, mungkin itu para jamaah yang bisa saya bacakan hadis tentang zikir dan doa setelah sholat fardu. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, barangkali ada yang mau ditanyakan. Fadhol, silakan Pak Moderator, Pak Hamdan atau siapa? Kamso, halo. Lagi pergi ya? Baik, disambung ini ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair atas uraian kajian di malam hari ini. Doa-doa, zikir pada sholat fardu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk tanya jawab. Oh, ada suaranya, Mas. Ya, ini sudah masuk tanya jawab, Dek Kamso. Monggo. Oh, ada suaranya ya? Terdengar suaranya, Dek Kamso. Ada suaranya, Mas. Halo. Itu memang nggak nyambung, mungkin nggak nyambung itu di Kamso itu. Artinya yang dari sini tuh nggak bisa masuk ke sana. Yang dari bisa masuk ke sini. Oh ya, mungkin ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, mungkin saya Ustadz mau tanya. Oke, Pak. Ya. Zikir itu tadi disampaikan ada 8 hadis ya Ustadz ya? Iya. Itu dibaca semua Pak? Maksudnya dibaca semua dari 1 sampai 8 atau cuma dibaca satu jenis zikir hadis saja? Itu aja Ustadz. Oke. Jawabannya dibaca semua. Karena setiap perawi dari sahabat meriwayatkan ini, yang didengar Nabi baca itu, yang satunya Nabi mendengar baca itu, ada yang pesan Nabi baca itu. Jadi ya dibaca semua, Pak. 7 untuk sholat selain subuh. Iya. Kalau yang subuh tadi yang 8, tambahannya yang 8. Ini nggak lama kok, Pak, kalau kita baca pelan-pelan aja, paling 10 menit. Habis sholat tuh 10 menit udah selesai. Berarti yang 7 itu selain sholat subuh ya Ustadz ya? Subuh, ya. Yang sampai 8. Yang ke-8 itu tambahan bacaan di zikir setelah sholat subuh. Tapi belum apal itu Ustadz. Enggak ini urutannya. Ini kan yang sehari-hari ya. Kan biasa kita sehari-hari, cuman ada yang nggak sama lafadznya. Kayak istighfar kan, Allahumma anta salam itu kan sudah biasa, cuman yang
diajari dulu sekolah itu kepanjangan. Iya, kalau saya biasanya pakai yang panjang. Allahumma salam itu terus Iya, itu panjangan itu Pak. Itu saya enggak tahu riwayatnya itu hadisnya apa, enggak tahu. Sedangkan yang hadis yang sahih cuman sependek itu tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dal jalal wal ikram. Cuman itu. itu bahkan ada juga ya akhir-akhir ini belum lama sih. Hmm. Ada yang diawali dari apa itu ya? Pokoknya ada awalannya lagi tuh. Kalau apa ya? Oh, saya lupa malah itu. Jadi memang panjang sekali Ustadz itu. Nggak Iya, seperti itu kreasinya orang-orang, Pak. Jadi enggak bertanggung jawab itu. Jadi enggak ada tuntunannya. Padahal yang dari syariatnya mudah, pendek-pendek bacaannya. Atau orang itu suka merepotkan diri itu. Bikin ngarang-ngarang sampai panjang segitu. Istighfar hanya istighfar, astagfirullah, malah ditambah-tambahi jadi panjang sekali. Nggak tahu itu riwayat dari mana ya, Wallahu a'lam. Padahal istighfarnya cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali, selesai. Kenapa kok ada tambahannya panjang itu juga dari mana itu riwayatnya? Saya nggak tahu. Kalaupun ada yang sahih ya kita akan ikuti. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu istighfarnya setelah sholat itu seperti apa kecuali hadis ini. Hadis Sauban ini. Cuman istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gampang saja Pak kalau ngikuti sesuai sunnah ini malah pendek-pendek Pak. Malah cepat ngapalinnya. Kemudian zikirnya itu pakai itu ya Ustadz ya. Pakai katakan pakai sir gitu ya Ustadz. Ya, dikirnya pelan-pelan aja. Kemudian ngitung 33 itu tadi disunahkan pakai ruas jari. Ruas jari kita ini kalau sekali putar dari kelingking sampai jempol itu sekali jalan 15. Jadi 333 kali 5 15. Lalu seputar lagi 30, baru tambah satu jari 33. Jadi kelingking 3 kan, jari manis 3, tengah 3, telunjuk 3, jempol 3, dianggap 3 jempol. Itu sudah 15. Nanti muter lagi sekali, itu sudah 30. Kemudian baru satu jari lagi, 33. Ini harapannya besok di akhirat ini akan menjadi saksi Pak, tangan kita ini. Jari kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh kita dan semoga juga yang tidak termasuk dimakan neraka tubuh kita yang kita gunakan untuk zikir, untuk ibadah ini neraka tidak menyentuhnya gitu. Harapannya itu. Jadi jangan pakai tasbih, jangan pakai hitungan yang lain, alat hitung yang lain untuk ngitung zikir subhanallah ini. Pakai jari. Yang paling gampang yang pakai ruas jari itu. Jangan pakai tasbih, Pak. Ya, ya. Kalau la ilaha illallah-nya enggak dibaca Ustadz ya. La ilaha illallah sampai 33. Nggak ada. Enggak ada ya, Dok? Oh, adanya cuman tasbih 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Kemudian takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Itu totalnya 99. Satunya digenepi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu Yuhi. wa huwa ala kulli, enggak pakai yuhyi Bang. Oh, enggak pakai. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya. Itu satu. Jadi genap 100 bacaan wirid kita. Itu nanti katanya beliau kan diampuni
dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Manut aja, gampang, akhirnya dapat fadilahnya. Diampuni dosa-dosa sebanyak buih di lautan. Kayak gitu caranya. Nggih, matur nuwun Ustaz. Iya Pak, sami-sami. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Mohon maaf tadi sempat nge-lag. Nggak sempat mendengar suaranya tadi. Khair insyaallah. Mas Hari mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Jadi kalau berdoa pada sholat yang tadi 7 atau 8 tadi, kemudian kita tambahkan dengan doa-doa yang lain seperti Allahumma gfirli dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Tadi itu zikir, Pak. Bukan doa. Zikir setelah sholat fardu, cuma ada sisipan doa yang Nabi ajarkan tadi sedikit ya. Contohnya, Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'ti lima mana'ta, wa la yanfa'ul jaddu mikal jadd. Itu satu. Kemudian tambahan doa lagi tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita tambahan lagi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu yang disyariatkan doanya dibaca dalam sholat seperti itu. Nah, kalau kita nambahi tartibnya dengan doa yang lain, ini kan kita berarti nambahi syariat ya. Mending disendirikan gitu. Misalkan memang pingin berdoa setelah sholat fardu, misalkan lagi kepingin berdoa gitu. Meskipun itu Nabi nggak pernah berdoa setelah sholat fardu dengan doa ngangkat tangan seperti itu, nggak ada. Riwayat itu nggak ada. Apalagi sampai amin-amin gitu ya, nggak ada. Maka itu sebagian kaul ulama itu jangan biasakan berdoa setiap sholat fardu, mesti berdoa itu jangan. Karena Nabi tidak pernah rutin, tidak pernah bahkan berdoa setelah fardu dengan mengangkat tangan sengaja, itu nggak pernah. Kecuali pas momen-momen kita butuh, misalkan musafir, kita sedang musafir yang saat itu ijabah doanya ya, termasuk doa ijabah bagi musafir. Habis sholat fardu kita ingin doa keselamatan kepada Allah, perjalanannya, kemudahan urusannya, maka sesekali boleh karena butuh gitu. Tapi zikir tadi itu kita tidak nambahin, tidak ngurangi. Jadi selesai misalkan terserah yang diakhirkan itu apa, misalkan kita atur sendiri, misalkan ya yang diakhirkan itu ayat kursi misalkan. Atau mu'awidat biasanya, mu'awidat itu diakhirkan. Selesai membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, selesai, baru kita karena butuh saat itu kita berdoa kepada Allah. Angkat tangan karena hajat, butuh gitu. Maka kita angkat tangan. Maka silakan baca di situ kalau mau ingin nambahi. Asalkan ini tidak menjadi rangkaian kegiatan ritual setelah sholat fardu. Artinya setelah zikir mesti angkat tangan, mesti setelah sholat mesti doa. Itu nggak pernah ada contohnya. Bahkan kalau dijadikan rutinitas, nambahi syariat nanti. Karena Nabi tidak pernah kerjakan. Ya. Setelah sholat fardu, terus zikir ini lalu berdoa gitu, nggak pernah, nggak ada riwayatnya. Kalau Nabi berdoa itu tengah malam. Kalau tengah malam, habis qiyamul lail, atau waktu sujud. Memperbanyak doa sujud seperti itu. Dianjurkan memang qiyamul lail itu banyak berdoa kepada Allah. Seperti 3 malam terakhir. Kalau untuk selesai sholat, ya cuman itu, zikir dan doanya yang Nabi ajarkan seperti itu. Jadi, kalau bisa sih jangan nambah-nambahi apapun dari bacaan yang Nabi tidak ajarkan. Kalau pingin doa yang lain, silahkan di momen tertentu.
tambahkan kita hajat, kita butuh angkat doa, angkat tangan ya silahkan baca di situ. Allahumma firli wali walidayya misalkan dan seterusnya. Yang penting masyru'nya itu kita nggak nambahi. Jadi dzikir masyru'ah wal adkar masyru'ah wal adiyah itu doa dan dzikir yang dimasyarakat kita nggak nambah-nambahi. Itu lebih baik itu. Ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ada. Sudah? Lagi silakan yang mau bertanya. Roka, saya ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Ya, kabar. Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Ustadz bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan berdoa setelah sholat fardu. Rutin maksudnya. Ya, secara rutin. Secara rutin. Biasanya Nabi itu baca doa ketika tengah malam atau setelah sholat tahajud. Ini bagi yang tidak belum terbiasa melakukan sholat tahajud, ini solusinya gimana untuk doa ya, terutama doa untuk orang tua. Ya. Banyak waktunya. Kalau memang butuh berhajat habis sholat fardu, ya silahkan. Kalau memang lagi butuh untuk berdoa habis sholat fardu, silahkan berdoa. Yang penting nggak jadi rutinitas itu. Nggak jadi seolah-olah itu rangkaian dari sholatnya itu maksudnya. Rangkaian dari zikir setelah sholat. Kalau butuh ya silahkan. Namanya orang hajat kapan aja berdoa. Bisa selesai sholat fardu, bisa selesai sholat sunnah, bisa, tempatnya banyak. Bisa selesai ba'diyah, habis selesai ba'diyah, habis itu berdoa. Gitu. Jadi orang nggak menyangka dia melakukan rentetan ritual setelah sholat ditutup dengan doa. Biasanya orang itu nutupnya kan dengan doa. Itu kan kebiasaan buruk karena mengada-ngada dalam agama. Dan Nabi tidak pernah menutup dengan doa amin seperti itu setelah salat fardu. Ya. Jadi kita juga tidak ikut-ikutan kalau bisa. Kita doanya setelah ba'diyah, setelah sholat ba'diyah. Atau banyak sekali tempatnya. Mau di dalam sholatnya juga tidak apa-apa. Waktu sujud, berbanyak doa di situ. Atau waktu tahiyat sebelum salam. Atau pas habis sholat duha, atau pas lagi diem, kapan aja namanya orang berdoa itu. Pas lagi kerja, kok ingin berdoa, ya berdoa. Habis asar, hari Jumat, di rumah atau di kantor, di mana. Artinya di mana-mana dan kapan aja kita berdoa itu banyak. Yang penting kita tidak membuat aturan baru, loh Pak. Kalau waktu banyak, penting jangan sampai membuat ritual baru yang dianggap itu dari syariat, padahal bukan. Gitu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Satu lagi nih Ustadz, ini sebenarnya hal pas pembahasan minggu yang lalu nih. Terutama untuk ketika kita sholat sebagai makmum masbuk. Yeah. Ketika imam sudah selesai melakukan duduk di tahiyat terakhir, ini sebagai makmum masbuk ini kita duduknya ikut tawaruk apa iftiros itu? Sholat apa contohnya? Sholat isya ya? Misalnya. Sholat isya. Jadi jenengan masuk itu imamnya sedang apa? Sudah 2 rakaat lah. Kita sudah ketinggalan 2 rakaat. Oh, berarti kita masuk imam rakaat ketiga gitu ya? Yeah. Nah, gini Pak.
Kalau kaidahnya begini. Kita masuk shaf itu, kita dianggap rakaat pertama. Kita masuk shaf itu, kita dianggap rakaat pertama. Kalau imamnya, gimana? Tes. Sudah, Mas. Dengar suaranya? Putus-putus ya, Ustaz. Di sana paling yang gangguan. Ya mungkin di tempat saya nih Jaringannya jaringannya. yang gangguan. Iya, rebutan biasa nih jam-jam segini rebutan ini, Ustaz. Jadi kalau jenengan mau gampang ya ikut imam itu gampang udah, nggak salah juga ikut imam. Ya. Kalau mau gampang seperti itu, ngikut imam nggak salah makmumnya gitu. Makmumnya nggak salah, karena kita punya hujah sebagai makmum, ju'ilal imam liyutamma bihi. Ya, imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya begitu ya kita begitu. Itu insya Allah kita nggak salah. Kita nggak salah. Ya karena semua tanggung jawab imam gitu maksudnya. Karena Nabi mengatakan al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Penjamin salahnya makmum. Apa yang salah dari makmumnya, imam yang nanggung. Apa yang menyebabkan salatnya tidak sah, imam yang nanggung. Dan imam akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, nanggung tanggung jawab salatnya seluruh makmumnya itu. Ngeri Pak jadi imam itu. Maka itu kita jadi makmum abadi itu malah selamat gitu. Lebih selamat. Jadi makmum terus daripada imam itu lebih selamat gitu. Jadi jangan jenengan malah kepingin jadi imam, malah kepingin dijadikan imam, maju sendiri. Jangan, maksudnya resiko gitu. Karena kita kalau salah, makmum mengikuti, dosanya kita yang nanggung. Kalau jadi imam. Maka itu kalau tadi jenengan pilih aman, ngikuti imam, selamat sudah. Ngikuti imam, selamat. Imam kayak gimana duduknya, kita ikuti, itu selamat gitu. Insya Allah. Itu jawaban gampangnya itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Ada yang lain lagi? Diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya di Kamso. Tanya monggo. Ustaz. Iya. Tadi mendengarkan penjelasan tadi ya, kita ikut imam ya. Imam itu walaupun imamnya salah, kita kalau sudah ngikuti selalu benar itu Ustaz ya. Ya, imamnya yang nanggung. Iya, imamnya nanggung. Berarti kalau jadi makmum, saya itu selalu benar gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Bukan selalu benar, Pak. Selalu ditanggung oleh imam gitu. Ya, artinya meskipun jenengan salah, tapi yang nanggung imam gitu mesti. Ya, tapi selalu kita dapat pahala nggak ada salahnya gitu ya. Iya, karena kalau dapat dosa bisa, tapi yang nanggung imam gitu. Dapat dosanya gimana kalau mau? Misalkan jenengan meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan kewajiban sholat ya, seperti bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat, jenengan tinggalkan gitu. Kan dosa berarti. Ninggalkan bacaan Subhana Rabbiyal A'la misalkan, atau ninggalkan bacaan apa dalam sholat yang hukumnya wajib. Kan kalau sengaja ninggalkan kan dosa. Makmum berdosa bisa, makmum sholatnya tidak sah bisa, makmum sholatnya rusak bisa, tapi semua itu ditanggung imam. Itu enaknya. Jadi kita bukan selalu benar, tapi kita ini kesalahan kita, dosa kita dalam sholat, kalaupun tidak sah, itu yang nanggung imamnya Pak, kan enak. Ya, Ustaz. Ya itulah kenapa Nabi mengatakan al-imamu dhamin. Maka itu kriteria imam ini, kata Nabi apa? Imamukum aqra'ukum li kitabillah. Imam kalian itu orang yang paling aqra', paling fasih, paling banyak hafalannya dari Al-Quran dan paling berilmu. Karena dia ini orang yang paling utama di antara kita, sehingga pahalanya sudah banyak. Siap menanggung resiko
nanggung jamaah. Dan dia harus menasehati kalau makmumnya ada yang salah. Misalkan dia nggak ngeluruskan soft misalkan Pak ya, misalkan. Karena perintah Nabi kan imam itu ada perintah untuk istau wa'tadilu ya. Luruskan softnya, saddul khalal, tutup celah dan seterusnya. Terus dia nggak kerjakan itu Pak. Imamnya ini nggak kerjakan. Dia tahu-tahu berdiri langsung sholat gitu misalkan. Nggak ada ngatur soft sehingga ada soft yang bolong misalkan. Ada soft yang bolong. Sehingga soft bolong itu ditempati syaitan yang kata Nabi namanya khinzib. Syaitan tuh nempati soft bolong itu gara-gara imamnya nggak merapatkan soft. Akhirnya sholatnya rusak semua itu kanan kirinya itu. Karena diganggu setan kan. Sholatnya gelambiar kacau, bahkan mungkin meninggalkan bacaan wajib, jadi berdosa sholatnya. Itu semua tanggung jawab imam, Pak. Nah, wis toh, beratnya jadi imam tuh kayak gitu. Maka itu jangan mau jadi imam, Pak. Jangan mau. Kalau bisa imam itu nggak ada yang nunjuk, memang terpaksa dia jadi imam. Nggak ada lagi gitu maksudnya. Nggak ada lagi kecuali beliau ini satu-satunya, wis terpaksa gitu. Jadi saya pikir imam itu semua terpaksa, Pak. Jadi nggak ada dalam sejarah itu imam nggak terpaksa itu jarang. Rata-rata terpaksa. Nabi memang Nabi. Kemudian kedua setelah Nabi Abu Bakar Siddiq. Memang terpaksa, nggak ada lagi yang lebih mulia dari beliau. Ya Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Jadi jangan nekat-nekat jadi imam. Jangan kesenangan Pak jadi imam itu. Nggak ada hebat-hebatnya jadi imam tuh Pak. Ya mungkin hebat di mata orang, wah aku imam. Tapi di akhirat remek dia Pak. Nanggung dosanya jamaah Pak. Ya, itu apalagi ibadahnya biasa-biasa. Nekat jadi imam. Wah saya kasihan justru. Kasihan Bapak ini. Padahal ibadahnya biasa-biasa, nanggung jamaah yang rusak-rusak ini. Sholatnya nggak benar, softnya bolong-bolong. Wah, di akhirat dia akan berdiri di hadapan Allah itu bertanggung jawab terhadap jamaahnya itu. Kok kue mimpin jamaah gitu? Terus ngerti apa caranya mimpin jamaah menghadap Allah Ta'ala itu? Apa yang dia omongkan terus? Apa yang dia tanggung dari dosa jamaah itu? Kalau saya Pak, demi Allah saya tidak suka jadi imam. Jadi makmum selamanya itu lebih selamat gitu. Makmum abadi Pak ceritanya. Iya Ustaz. Lebih aman insya Allah. Terus ini Ustaz. Itu kalau makmum, softnya itu ada anak yang belum balik. Apakah softnya itu akan terputus Ustaz? Enggak. Jadi soft itu jangan sampai ada celah antara telapak kaki. Artinya? Iya. Jadi khinzib itu, setan yang namanya khinzib itu nggak bisa masuk kalau telapak kakinya rapat. Telapak kaki Pak, sama mata kaki. Iya. Nempel Ustaz. Ya, mata kakinya nempel, terus telapak kakinya itu nempel, lurus. Makanya karena lafaznya kan hadu bainal manakibi wal akdam. Rapatkan bahu dan akdam. Kodam itu ya telapak kaki itu, bukan ujung jari kaki, Pak. Lihat di jamaah sini kan ujung jarinya yang nempel. Saling nempelkan ujung. Jadi ada celah bolong itu segitiga itu gede itu. Saya mengira itu di situ bisa ditempati syaitan. Karena syaitan tuh tidak nemu celah kalau rapat akdamnya itu, telapak kakinya itu. Itu nggak bisa masuk. Kalau dia terhalangi dengan benda atau terhalangi tiang, itu bisa masuk. Jadi dia hanya bisa masuk kalau ada celah antara telapak kaki. Maka itu kenapa perintahnya suddul khalal, gitu kan. Perintah imam itu mengucapkan suddul khalal, gitu. Tutup celahnya gitu. Tutup celah itu celah di antara dua telapak kaki. Ini banyak yang salah Pak untuk manas-manas soft ini, banyak orang nggak paham masih, bahkan imamnya juga cuek, nggak ngerti dia bahwa kalau jamaahnya rusak itu dia yang nanggung itu. Maka itu Nabi itu ngatur softnya itu lama gitu.
sampai pelan-pelan dilihat satu persatu kakinya udah pada nempel belum gitu. Sampai keliling ujung ke ujung. Jalan itu nggak hanya diam di tempat seimamnya itu diam sufufakum, tapi nggak dibetulin. Fa'ina tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Setelah itu dia takbir. Apa itu maksudnya? Ya, Maksudnya kebanyakan itu, sih begitu, Ustaz. nah itu apa namanya nggak di berusaha ngerapetin itu. Ya, ya itulah Pak, imam itu seperti itu. Memang kelihatan gagah di dunianya, tapi remuk di akhirat itu nanti. Maka itu jangan berbangga kalau jadi imam itu. Harusnya takut kepada Allah karena dia akan membawa jamaahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong nggak siap, mending nggak siap, udah nggak usah yang lain aja. Kalau ada yang lebih tinggi ilmunya, ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya, kasihkan yang lain. Jadi itu lebih selamat itu. Wallahu a'lam. Maksudnya itu saat anak kecil nggak mau memutus soft ya umpamanya Oh enggak. enggak ya Ustaz ya. Enggak. Ya. Asalkan kakinya rapat, Pak. Ya. Kalau dia Masalahnya, pergi ditutup. Dia masalahnya rapetin. saya pernah dengar itu ada pengajian katanya kalau anak belum balik itu kalau dalam soft itu akan memutus soft gitu. Tapi menurut hadis itu enggak seperti itu ya Ustaz. Asalkan telapak kakinya nempel Ya. semua, enggak. Ya. Cuman masalahnya kita kan nggak bisa ngontrol kalau anak kecil itu kadang pergi. Gitu. Kadang dia lari pergi, itu dibiarkan terbuka sama bapaknya. Harusnya ditutup. Ya. Celahnya ditutup. Terus pesan saya sih kalau anak kecil belum bisa sholat, Pak, jangan dibawa ke masjid lah. Nanti dia akan ganggu jamaah, ganggu kekhususan orang sholat, sehingga sholatnya jadi rusak, yang nanggung bapaknya. Karena anak kecil itu nggak berdosa. Anak kecil itu nggak berdosa. Jadi dosa yang dilakukan anak kecil, yang nanggung bapaknya. Sebab dia akhirnya jamaahnya sholatnya rusak. Ini bapaknya yang tanggung jawab. Ya, makasih Ustaz. Nggih, Pak. Ada lagi ya? Apa dicukupkan? Nyambung tadi Ustaz yang apa? Kedudukannya sebagai takmir, sementara imam itu perlu dijadwal. Kemudian ada imam yang ambisi jadi imam, kalau nggak dijadwal mungkin marah. Ini sebagai takmir, sikapnya bagaimana supaya jauh dari dosa, Ustaz? Terima kasih. Iya Pak. Iya Pak, saya tahu itu Pak. Mundur aja Pak, dari takmir Pak. Selamat itu sudah hanya dengan mundur. Saya jelas dengan melawan pekewuh nanti sama beliaunya itu, misalnya yang ngotot jadi imam. Kalau sebab satu ya, imam di jadwal itu nggak pernah ada. Dalam masa Nabi itu nggak ada jadwal imam. Karena imam Nabi sebutkan akra'ukum li kitabillah, berarti satu imam. Akra'ukum li kitabillah. Imam kalian adalah orang yang paling akro di antara kalian. Satu itu berarti. Nggak mungkin gantian itu. Kecuali badal. Badal itu pengganti ya. Kalau misalkan yang paling akro ini berhalangan, sakit dan misalnya, ditunjuk badalnya. Seperti Nabi nunjuk badal Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nunjuk badal Utsman bin Affan. Umar Khattab dan seterusnya. Seperti itu. Badal statusnya Pak. Bukan punya status yang sama ya. Statusnya badal. Ini imam utama, yang 2 atau 3 itu semua badal. Kalau ada imam utama, maka semua harus mundur. Itu dibolehkan. Jadi para salaf itu seperti itu. Kalau badal boleh, karena satu orang tuh nggak mesti bisa standby terus. Mesti sakit apa safar, itu badalnya yang ganti. Tapi kalau statusnya sama sebagai imam tetap sama itu, ini perkara baru sebenarnya dalam syariat. Ya. Yang ini dipraktekkan di Masjidil Haram itu.
gantian di jadwal itu. Tapi mending nek Masjidil Haram memang tepat semua orangnya itu. Imamnya itu memang imam yang tepat semua, sudah itu paling mulianya, paling paling afdolnya di situ. Kayak kasusnya jenengan kan beda Pak. Jenengan jadi takmir nunjuk imam yang tidak mulia gitu, tidak lebih mulia di situ. Bahkan banyak dari jamaah yang lebih mulia mungkin dari imam itu. Itu jenengan yang tanggung jawab nanti. Maka itu syafaat kan, pemberi syafaat itu. Kan mama yasfa syafaatan saya lahu kiflun minha kan itu. Memberi syafaat yang buruk, maka dia akan ikut tanggung dosanya itu. Maka itu menurut ana jenengan mundur aja itu. Selamat guys. Mundur Pak. Dukung Pak. Saya tidak berani di akhirat Pak. Mohon maaf saya mundur aja itu. Jadi makmum aja. Enak sudah. Saya jadi makmum aja. Jadi jamaah biasa gitu. Selamat. Kecuali jenengan bisa punya kuasa situ, nggak apa-apa. Kalau saya ditunjuk, berarti terserah saya. Nggak boleh diganggu gugat keputusannya, itu baru oke. Nggak masalah. Misalkan ketua takmir, tapi nggak punya kekuatan, ya buat apa, Pak? Kalau nunjuk saya, maka itu harus kebijakan saya, dan saya siap tanggung jawab di akhirat dengan kebijakan saya. Tapi jangan diganggu, kalau tidak diimbangi dengan dalil gitu. Saya menjalankan perintah Nabi untuk mencari imam yang seperti ini. Jadi ini kriterianya sudah. Paling akra, paling fasih, paling banyak hafalannya, paling alim tentang sifat sholat, fikih sholat, dan bisa memberitahu kesalahan makmum kalau sholat, seperti itu. Itu jenengan yang pilih, kalau memang tidak diganggu-gugat, maka lanjutkan perjuangannya. Kalau itu kesempatan jenengan memilih imam yang benar kalau nggak diganggu-gugat. Tapi kalau jenengan keputusannya diintervensi ya mundur aja Pak. Selamat jelas, insya Allah. Nggak berguna putusan kalau diintervensi, nggak bertanggung jawab, hanya hawa nafsu ya buat apa gitu. Saya juga gitu Pak, kalau ditawari sebagai mudir gitu ya, sebagai mudir pondok, sebagai apa, misalkan kepala sekolah dan misalnya. Saya punya kekuatan ini nggak bijakan, nanti diintervensi yayasan, kayak kemarin kan di Kendal itu ditunjuk mudir pondok, tapi keputusan diintervensi yayasan. Nggak berani saya. Kalau sudah saya memutuskan sesuatu, karena Allah Ta'ala, kata Nabi, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi. Kalian ini pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Kita akan ditanya semua kebijakan, keputusan kita oleh Allah Ta'ala, tanggung jawab di akhirat. Maka itu, kalau kita sudah memegang satu kebijakan, ya itu sudah resikonya saya akan tanggung di akhirat. Maka itu jangan diganggu kecuali dengan dalil ya, yang lebih kuat. Gitu. Itu. Allah akbar jenengan Pak, mundur ya Pak. Fatul Hudai tinggal ya Pak. Jadi makmum ya Pak. Selamat insyaallah. Nah, Ustaz. Ya, syukron. Jazakumullah khair. Ya, Pak. Kalian Ustaz, ini tadi kan doa tentang zikirnya tadi ada beberapa bagian yang kita ini belum hafal Ustaz. Mohon nanti kami kirimi teksnya Ustaz. Ya, coba saya tuliskan. Ya, kita share ke grup nanti. Insyaallah. Syukran saya. Cukup Mas Hari. Ada pertanyaan lagi? Cukup mungkin ya. Cukup Mas Hari ya. Dari saya cukup. Ya, sudah agak malam juga ini. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan katsira Ustaz. Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian dan untaian hidayah yang telah disampaikan oleh Ustaz Yahya Ali Jasi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Amin. sehingga Amin. menjadi amal kebaikan yang nantinya menjadi pahala yang mengalir kepada beliau. Amin ya Amin. rabbal alamin. Dan tidak lupa saya selaku pembicara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membawakan acara banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara kajian yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz telah berkenan memberikan kajian malam hari ini. Silakan ditutup majelisnya. Baiklah, marilah kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru sampai zikir ya. Nanti kajian minggu depan doa. Zikir Apa doa sudah termasuk tadi? udah masuk kayaknya tadi loh. Termasuk ya? Iya. Mungkin ke depan sudah ganti bab atau mau dilanjut dengan pembahasan sholat jamaah dan sholat Jumat? Iya. Kalian aja mumpung pembahasan masih sholat, kita kan masih ketemu sholat. Masih ada sholat-sholat yang lain. Ya. Sholat jamaah sama sholat Jumat. Boleh juga sambung ke sholat tahajud atau gimana? Oh gitu ya. Soalnya ini kalau nggak ada usulan mungkin akan dimasuk ke bab yang lain nih. Hal yang lain. Rukun iman, rukun Islam yang ketiga. Tapi kalau ada usulan ya kita usulkan aja.